Perkenalkan, nama saya Christopher Mariton Lumentobing dengan NIM C0E02437. Baiklah, pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang perpajakan dengan judul besar cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Pertama, cara menghitung pajak. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi, langkah dasar menghitung pajak adalah yang pertama, menghitung penghasilan bruto. Misalnya gaji, usaha, dan honor. Yang dimana gaji penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor atau penghasilan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan. Apa itu biaya yang diizinkan? Biaya yang diizinkan itu adalah biaya-biaya contohnya seperti biaya operasional atau biaya-biaya kebutuhan dalam perusahaan atau orang pribadi. Yang kedua itu menghitung penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi biaya yang diizinkan, yang dimana penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan akan didapatkan itu penghasilan neto atau penghasilan bersih. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Rumus yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Dan yang keempat, mengalihkan PKP dengan tarif progresif, yaitu tarif progresif yang dimana untuk pendapatan 0 sampai 60 juta itu di tarif 5%, pendapatan 60 sampai 250 juta itu 15%, untuk pendapatan 250 sampai 500 juta 25%, dan seterusnya sampai 35%. Berikutnya pengertian norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. NPPN adalah persentase tertentu dari penghasilan bruto yang digunakan untuk memperkirakan penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Jadi setiap jenis usaha memiliki persentase norma yang berbeda-beda. Misalnya seperti pedagang kelontong dengan persentase norma 20% dan usaha makanan itu dengan persentase norma 30% dan jasa tertentu itu dengan norma persentase 40%. Selanjutnya cara kerja norma perhitungan. Yang pertama itu dipakai oleh wajib pajak yang tidak mempunyai pembukuan dan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, pemerintah memberikan persentase norma sesuai jenis usaha, misalnya seperti yang tadi, makanan 30%, jasa 40%. Yang ketiga, persentase norma digunakan untuk menentukan penghasilan neto, yaitu penghasilan neto sama dengan bruto dikalikan dengan norma atau persentase tadi. Yang keempat, wajib pajak tidak perlu menghitung biaya satu persatu karena semua biaya dianggap sudah tercukup dalam angka norma. Yang kelima, setelah mendapat penghasilan neto, perhitungan lanjut seperti biasa, yaitu neto, setelah itu ke PKP, lanjut ke tarif progresif, dan hasil akhir yaitu pajak terutang. Dan yang keenam, norma bersifat tetap dan tidak boleh ditambah atau dikurangi dengan biaya lainnya. Cara menghitung pajak menggunakan norma. Jadi untuk cara menghitung pajak dengan menggunakan norma itu yang pertama itu perlu dihitung dulu penghasilan bruto yaitu dalam omset 1 tahun. Yang kedua, tentukan persentase normanya berdasarkan jenis usaha. Di sini kita ambil misalkan usaha makanan dengan persentase norma 30% atau jasa dengan persentase 40%. Yang ketiga, hitung penghasilan neto, yaitu dengan neto sama dengan bruto dikalikan dengan norma, yaitu norma persentase tadi. Dan yang keempat, dikurangi neto dengan PTKP untuk mendapatkan PKP dengan menggunakan rumus PKP sama dengan neto dikurangi PTKP.
Yang kelima, jika PKP positif, hitung pajak dengan tarif progresif, yaitu tarif progresif yang 5% sampai 35% tadi. Dan yang keenam, jika PKP 0 atau negatif, maka tidak kena pajak. Di sini bisa kita lihat ada contoh cara menghitung pajak menggunakan norma. Untuk contoh kasusnya itu seperti seorang penjual es buah yang memperoleh omset sebesar 120 juta per tahunnya dengan jenis usaha makanan, yaitu dengan norma persentase 30%. Jadi untuk langkah menghitung yang pertama kita perlu menghitung itu penghasilan neto, yaitu dengan menggunakan rumus penghasilan neto sama dengan normanya tadi 30% dikalikan dengan omsetnya 120 juta, maka didapatkan hasil 36 juta. Yang kedua, kita hitung PKP-nya, yaitu dengan menggunakan rumus PKP, yaitu PKP sama dengan penghasilan itu dikurangi PTKP. Jadi di sini pada kasus penjualan ini dia masih lajang atau belum menikah, maka dia mendapatkan biaya hidupnya itu sebesar 54 juta untuk setahunnya, dan PKP sama dengan 36 juta atau dari penghasilan itu tadi dikurangi dengan 54 juta, maka hasilnya tidak kena pajak karena 36 juta dikurangi dengan 54 juta itu hasilnya minus. Karena tadi kan ada jelaskan bahwa jika hasilnya minus atau nol itu tidak kena pajak, dan karena PKP negatif maka pajaknya nihil atau nol. Berikut juga di samping ada contoh yang kedua, yaitu untuk contoh yang kena pajak, yaitu penghasilan bruto sebesar 300 juta dengan norma 30%. Penghasilan neto kita dapatkan 300 juta dikali 30%, maka dapatkan 90 juta. Untuk PKP-nya kita dapatkan 90 juta dikurangi 54 juta didapatkan 36 juta. Jadi dengan pajak 5%, tarif progresif 5% dikalikan 36 juta, maka didapatkan 1.800.000 untuk per tahunnya. Kesimpulan, jadi dari pembahasan yang sudah kita dengar tadi, maka dapat disimpulkan cara menghitung pajak dilakukan dengan menghitung penghasilan neto, menentukan PKP, kemudian mengalihkannya dengan tarif pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki pembukuan dan omset kurang dari 4,8 miliar, pemerintah menyediakan norma perhitungan penghasilan neto atau yang disingkat NPPN. Dengan norma penghasilan neto dapat dihitung dengan mudah menggunakan persentase tertentu. Norma sangat membantu pelaku usaha kecil karena proses perhitungannya lebih sederhana dan cepat. Jadi cukup sekian video pembahasan presentasi saya pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.